Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang microblog ya. Kita akan mendesain sebuah microblog khususnya untuk Instagram. Nah, nanti konsepnya adalah carousel ya, carousel Instagram. Ini saat ini sedang menjadi sebuah tren ya, yang nantinya bisa kita manfaatkan ke dalam beberapa segmentasi ya. Baik itu kita gunakan untuk hard selling maupun kita gunakan untuk soft selling. Nah, yang pertama apa sih itu microblog gitu ya. Jadi microblog itu sebenarnya suatu strategi untuk menyajikan konten, teman-teman. Nah, bedanya gitu ya dengan blog, kenapa ini disebut microblog? Ya karena informasinya singkat berdasarkan satu topik yang spesifik. Jadi sebenarnya platform microblog itu yang awal atau yang lebih dulu itu ada seperti Twitter gitu ya. Twitter, ada Blogger, WordPress dan sebagainya. Nah, informasi awalnya memang yang namanya konten microblog itu berupa teks atau berupa tulisan. Nah, awalnya konteksnya seperti itu. Cuman sekarang berkembang ya, ternyata teks aja itu sedikit kurang menarik atau akan lebih menarik lagi jika dikombinasikan atau divisualkan ke dalam bentuk desain. Makanya muncul microblog dalam bentuk desain foto gitu ya. Kemudian juga sekarang mengkonversi dari teks menjadi suara, ada namanya podcast. Dan juga nanti di YouTube ada video gitu ya. Nah, sekarang microblog itu sebagai sebuah metode gitu ya, metode atau cara gitu untuk menyampaikan informasi. Nah, medianya itu ada macam-macam. Nah, yang akan kita bahas pertama atau yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang microblog dalam bentuk desain. Nah, contohnya kayak gini ya. Kemudian konsep microblog jika kita terapkan ke dalam desain tentunya tidak cukup ya hanya satu buah desain kemudian akan menghasilkan suatu informasi. Makanya biasanya butuh beberapa desain atau lebih dari satu desain tapi kita tampilkan dalam satu feed Instagram. Nah, di Instagram atau di media yang lain selain Instagram pun juga sama dikenal dengan namanya carousel. Carousel itu adalah satu feed yang berisi lebih dari satu desain. Dan sudah pasti tentunya setiap desain memiliki informasi tertentu. Jadi itu adalah serangkaian desain yang berisi satu informasi tadi. Nah, itu disebut dengan namanya konsep microblog gitu ya. Oke, kemudian microblog di Instagram ini kekuatannya atau potensinya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah konten. Jadi poinnya di sini adalah kontennya harus menarik. Kontennya apa gitu ya? Harus menariknya seperti apa? Dia berisi meringkas gitu ya, dari konten yang tadinya di Blogger atau di mana yang 300 kata, 500 kata, 1000 kata, ini disingkat poin-poinnya saja. Jadi langsung intinya gitu ya, inti informasinya itu apa sih gitu ya. Jadi pembaca tidak terlihat bertele-tele ketika mengakses konten itu, jadi langsung ditampilkan. Kemudian yang lebih menarik lagi, tidak hanya sekedar teks atau sekedar informasi, tapi harus kita tambahkan suatu sentuhan desain yang menarik gitu ya. Jadi kita kombinasikan kedua ini antara konten dan desain. Nah, itu nanti akan menghasilkan suatu microblog gitu ya, microblog di Instagram yang tentunya akan menarik atau menambah engagement gitu ya, engagement rate dari Instagram yang kita bangun. Baik itu kita gunakan untuk soft selling maupun kita gunakan untuk hard selling gitu ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah dari mana sih ketika kita pengen memulai microblog gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu topiknya. Nah, ini harus sudah spesifik ya. Artinya topiknya nggak harus luas. Jadi kita pilih salah satu topik yang ada, topik A, topik B, topik C gitu ya. Kemudian dari satu topik kita cari konten. Artinya satu topik ini kan juga memiliki beberapa konten. Nah, konten ini kita pilih kemudian kita susun. Misalnya nih, nanti kita akan membagi ke dalam beberapa desain. Misalnya dalam satu carousel kita tentukan ada 4 desain.
Nah, konten ini nanti kita susun nih menjadi 4 desain. Konten untuk pertama apa? Misalnya opening nih, kemudian kedua isi, kemudian nanti terakhir ada closing dan seterusnya. Artinya kontennya harus terstruktur, tertata, kemudian disiapkan lebih dahulu. Kemudian untuk membuat suatu konten yang lebih menarik, nanti berarti kita visualkan ke dalam desain ya. Sebelum nanti kita buat desain di sini, kita buat carouselnya, kita praktekkan buat desain, harus ada beberapa hal yang disiapkan gitu ya tentunya. Yang pertama adalah ilustrasi gitu ya. Itu berupa foto stock. Ini untuk mempercantik dari nanti visual desainnya. Yang kedua adalah kita tentukan font dan colornya. Jadi kita akan menggunakan font apa, kemudian warna apa gitu ya. Nah ini biasanya kalau pas di awal memang font dan color ini menjadi paling kendala ya, paling susah gitu ya. Makanya untuk di awal mungkin kita bisa menggunakan teknik ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita mencari referensi desain yang sudah bagus, kemudian kita tiru aja, nggak masalah di awal. Mereka menggunakan font apa, kemudian mereka menggunakan warna apa. Nanti setelah perjalanan gitu ya, setelah teman-teman mendesain ke 5, ke 10, ke 15, ke 20, teman-teman sudah akan menemukan polanya sendiri. Oh, ternyata kalau mendesain microblog itu bagusnya pakai font ini dan warna kombinasinya ini. Nah, kayak gitu ya. Kemudian terakhir tinggal kita desain. Nah, topik-topik pada microblog itu ada banyak ya teman-teman. Secara umum dibagi menjadi 3. 1 berupa konten atau topiknya berupa informasi ya. Kita bisa membuat konten tentang topik berita, review, kisah, traveling, fotografi, Wikipedia, ensiklopedia, kayak gitu bisa. Yang kedua adalah tutorial. Jadi kita bisa membuat microblog tentang tutorial tertentu ya, bahasa, pemrograman, desain, keuangan atau apapun gitu ya, saham atau apapun. Kemudian juga bisa, intinya adalah membuat suatu konten edukasi. Yang terakhir adalah bisa konten dalam konteks motivasi atau bisa juga hard selling gitu ya, bisnis hard selling, personal branding, nah kayak gitu bisa. Nah ini ada 3 secara umum gambaran besarnya ya, topik-topik microblog yang bisa teman-teman tentukan. Nah ini di awal kita harus mengelompokkan dulu. Misalnya, oh saya pengen buat tutorial gitu. Oh saya pengen review nih. Oh saya pengen hasil fotografi gitu ya. Oh saya tentang bisnis. Oh saya tentang soft selling. Nah itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mendesain ya. Sebelum kita mendesain, kita harus tahu dulu nih ukuran fitnya berapa, ukuran desainnya mau berapa. Nah contohnya seperti ini. Nah, ukuran feed Instagram itu sebenarnya yang direkomendasikan adalah 1:1. Jadi selama ukuran 1:1 itu nggak masalah. 1:1 itu maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya adalah ukuran lebar dan tingginya itu sama, 1:1. Misalnya teman-teman buat 500 x 500 boleh nggak? Boleh. 10.000 pixel x 10.000 pixel boleh. Boleh saja gitu ya. Tapi yang direkomendasikan dari Instagram itu adalah 1080 untuk lebarnya dan tingginya adalah 1080. Berarti sini ya, ini lebar, kemudian ini tinggi, 1080 x 1080. Nah, misalnya gitu ya, nanti untuk pelatihan di awal kita akan membuat satu buah carousel desain untuk microblogging di Instagram itu yang dia berisi 4 desain seperti ini, 4 desain ya. Nah yang harus unik di microblog ini adalah nanti kita akan membuat feednya ini terhubung antara desain 1, desain 2, desain 3, desain 4. Mereka saling terhubung gitu ya, saling keterkaitan. Nah ada beberapa metode dalam mendesain. Kita bisa membuat feed satu-satu. Jadi kita nanti membuat sebanyak 4 file. Itu bisa, tapi kelamaan dan tidak efektif. Gitu ya. Kemudian yang akan kita lakukan apa gitu ya? Yang akan kita lakukan adalah kita akan mengenerate satu file sekali membuat langsung jadi 4 desain. Nah, ini lebih efektif, lebih simpel dan tentunya adalah lebih menghemat waktu kita. Jadi nanti kita akan buat kayak gini. Makanya nanti ukurannya nggak 1080 x 1080. Untuk tingginya tetap sama ya di sini.
Berarti nanti tinggi kita gunakan 1080, tapi lebarnya kita gunakan 3240. Tingginya 1080, lebarnya 3240. Nah, nanti kita akan coba di sini. Nah, nanti kita akan praktekkan untuk membuat seperti ini ya. Nanti kontennya, contoh kontennya adalah flash sale 44 dengan berbagai kombinasi dengan 4 desain ya dalam satu feed. Kemudian persiapannya apa yang kita siapkan? Kita akan menggunakan tool yang paling simple, yang paling mudah gitu ya, yaitu kita akan menggunakan Canva. Nah, persiapannya adalah login ke Canva ya. Ini adalah tampilan untuk Canva. Saya menggunakan Canva yang free, artinya ini yang versi gratis ya. Ini untuk tampilan depan dari Canva. Nah, kita tidak akan menggunakan template yang ada di sini ya. Artinya ini adalah template-template yang biasanya hanya untuk satu feed saja. Biasanya hanya untuk misalnya post atau mungkin story atau yang lain. Nah, di sini kita akan melakukan desain, teman-teman. Kita akan mendesain yang baru. Nama kita gunakan create. Di sini ya, create a design. Kemudian di sini sudah disediakan untuk format ukuran-ukuran tertentu standarnya. Misalnya post itu 1080 dan seterusnya. Nah, di sini kita gunakan custom size. Nah, di custom size itu kita disuruh memasukkan lebar dan tinggi. Tingginya sudah pasti ya 1080. Lebarnya gitu ya. Lebarnya adalah 1080 dikali dengan 4, teman-teman. 1080 dikali 4. Maka kita akan membuat dengan lebar 4320 pixel. 4320 px ya. Nah, kemudian kita create new design. Nah, kita nanti akan dihadapkan pada sebuah halaman blank ya, atau halaman yang masih kosong seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita create sebuah desain. Ya, di sini ada sugesti sebenarnya dengan ukuran yang sama, artinya sudah ada yang pernah membuat dengan ukuran seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngambil sebenarnya nih ya, untuk dijadikan background atau yang lainnya. Oke, kemudian yang pertama kita butuh alat bantu dulu ya. Kita butuh garis bantu yang kita tempatkan di masing-masing. Misalnya 1080, artinya sesuai dengan lebar masing-masing satu feet. Misalnya 75% atau sisa 50% ya. Oke. 10. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil 2160. Nah, ini ya, 2160, 1080. Terus kita besarin lagi. Pokoknya sampai kedapat angka 1080. Nah, 1080, 2160 ini tengah-tengahnya. Kemudian ketiganya 3000, sebentar ya. Kita ambil di angka 40. Seratus. Nah, kita balikin ke angka 20 atau 25. Oke, tampilnya seperti ini, teman. Oke ya, 1080 ada yang hilang satu ya. Oh, ini kegeser ya tadi. Ya, 2160. Nah, tampilnya ada 4 seperti ini ya. Nah, ini
feed 1, feed 2, feed 3, feed 4. Nah, nantinya kita akan memanfaatkan keempat feed ini. Satu feed yang berisi 4 desain. Jadi nanti ini kita langsung akan mendesain 4 desain tapi dalam satu feed yang sama. Ya, gitu ya. Oke. Yang pertama apa gitu ya? Yang pertama kita butuh background dulu, background keseluruhan. Teman-teman bisa mengambil sugesti yang ada di sini untuk dijadikan background gitu ya. Atau teman-teman bisa mengambil di menu background. Oke ya, di sini di menu background di sini disediakan banyak, teman-teman bisa pilih salah satu. Saya akan mengambil yang warna gelap ini. Oke, saya ambil warna gelap ya. Jadi kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Yang pertama gitu ya, yang pertama kita butuh konten ya. Jadi kita sudah menyediakan sebuah konten, misalnya flash sale gitu ya, flash sale 44. Nah gitu ya. Kemudian nanti kita belanja sekarang gitu ya, kayak yang sampel contoh tadi. Oke, kita akan buat seperti itu. Oke. Nah, selain itu kita butuh stok foto, teman-teman. Stok foto itu adalah nyari ekspresi-ekspresi gitu ya. Ekspresi-ekspresi atau gambar orang yang bisa kita manfaatkan di sini. Misalnya saya cari aja di Google gitu ya. Misalnya saya nyari smiling woman. Nah, misalnya saya nyari di sini, kemudian saya nyari image. Nah, ini banyak nih. Ekspresi-ekspresi seperti ini yang bisa kita masukkan. Kalau mau langsung transparan gitu ya, kita nyarinya adalah gambar-gambar yang transparan gitu ya. Kita bisa langsung tools, kemudian color, kemudian transparan. Nah, ini udah ada nih, banyak banget ekspresi-ekspresi dari gambar di sini yang langsung bisa kita ambil. Nah, tinggal cara masukkannya gimana gitu ya. Cara masukkannya misalnya kita mau ngambil salah satunya di sini. Misalnya kita mau ngambil ini seperti ini. Ini karena ini sudah backgroundnya sudah transparan, tinggal atau yang bawahnya kan juga ada ya nih. Ini ada banyak banget nih yang model seperti ini. Atau yang lain sama semua ya, tinggal kita klik kanan kita copy image, kemudian di Canva ini tinggal kita paste. Nah, ini sudah jadi, nanti kita masukkan seperti ini. Oke, nanti silahkan dicari salah satu gambar yang cocok ya, artinya yang sesuai. Saya kebetulan tadi sudah menemukan, selain yang saya upload ini, saya sudah menemukan beberapa gambar yang saya gunakan. Nah, ini saya sudah mencari sebelumnya. Saya memiliki ekspresi gambar seperti ini, kemudian saya besarkan. Nah, tadi rencananya adalah kita akan membuat yang namanya feed terhubung gitu ya. Terhubung itu artinya antara desain 1, desain 2, desain 3, desain 4 masing-masing saling terhubung. Maka ini kita tidak letakkan full di tengah-tengah desain untuk pertama, tapi kita geser sedikit ke sini. Set ini ya di sini. Nah, jadi nanti setengah, tapi jangan sampai segini. Ini wajahnya ikut ke sini. Jadi wajahnya ikut ke sini paling enggak ada bagian dari tubuh yang pertama yang masuk ke slide kedua. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian nanti saya sudah punya dua ekspresi. Yang satu saya akan menggunakan ekspresi ini. Gitu ya. Saya punya dua buah ekspresi, yang ini untuk gunakan untuk gambar yang di sini. Oke, nanti silakan teman-teman cari stok-stok foto, atau kalau PD bisa menggunakan fotonya sendiri gitu ya. Fotonya sendiri dibuat berbagai ekspresi gitu ya, close up. Dah, ini saya membuat konsep seperti ini. Jadi foto ini di sini buat space kosong ya, yang bisa kita gunakan untuk memasukkan teks. Masukkan teks, kemudian sini nanti memasukkan teks. Nah, saya buat ini. Jadi nanti slide 1, slide 2 terhubung, slide 3 terhubung gitu ya. 1 2 3, nanti 4 bisa juga terhubung. Nanti kita hubungkan dengan yang lain. Gambarnya nggak usah terlalu banyak gitu ya, nanti malah penuh. Oke, kemudian kita susun teksnya. Teksnya menggunakan apa gitu ya? Klik aja di menu teks ya. Kita ada banyak di sini, banyak pilihan. Teman-teman mau pakai yang sudah ada boleh, teman-teman buat sendiri itu juga bisa.
Oke, biar mudah saya pakai ini ya, tulisan gold. Ini saya ambil saja. Oke, biar cepat. Saya di sini. Ini biasanya ada dua ya, yang besar sama kecil. Kemudian saya klik kanan ungroup. Nah, yang kita pakai yang atas saja. Kalau kita cek fontnya apa sih gitu ya? Language Spartan. Gitu ya. Language Spartan untuk bahasanya lah. League Spartan ya. Oke. Kemudian misalnya saya buat ini ya, flash sale 4.4. Kemudian kita kecilkan nih. Kalau segini terlalu besar ya. Wah, ini kan sudah lumayan bagus nih. Set. Kemudian kita kecilkan. Fontnya jangan 100 ya. Kita buat misalnya 60. Ini udah kecil ya, atau kita perkecil lagi misalnya 40. Nah, ini terlalu besar atau terlalu kecil atau enggak? Kalau terlalu kecil ya kita besarin lagi, misalnya 50. Nah, kita di sini tidak akan menggunakan banyak font, kita hanya akan menggunakan 2 jenis font gitu ya, biar pembaca tidak pusing. Kemudian untuk warna kita tidak akan menggunakan banyak warna. Kemudian kita cuma akan menggunakan 3 komposisi warna. Satu warna terang, kita akan pakai putih dan kuning. Kemudian warna gelap, mungkin hitam atau merah gitu ya. Oke, satu flash sale 44, kemudian kita duplikat. Ini biar lebih menarik, fontnya kita agak besarin ya. Tulisannya adalah belanja. Ini kita buat 100 biar lebih besar. Oke, belanja. Kemudian kita duplikat lagi dengan ukuran yang sama. Katanya adalah sekarang gitu ya. Belanja sekarang. Oke. Kemudian ini tapi banyak sih enggak ya. Oke, belanja sekarang. Kemudian duplikat lagi. Kita tambahkan kata-kata diskon. Ini kita buat kecil aja. Ini tadi 40, kita buat lebih kecil, 40 aja. Tadi dia 50 ya. Oke, 40 diskon. Kemudian kita tambahkan satu lagi yang lebih besar. Angkanya 44%. Size-nya mungkin kita naikkan ya, 120 biar lebih besar dari tadi. Atau kita buat 140. Nah, flash sale 44, belanja sekarang diskon 44%. Nah, kalau cuma satu warna kayak gini sebenarnya belum terlalu menarik gitu ya. Belum terlalu menarik, harus kita ubah komposisinya gitu ya. Saya turunkan sedikit. Oke, saya turunkan sedikit. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Oke, ini sudah sejajar ya. Nah, kemudian untuk warna yang ini kita kasih warna ini saja ya, kasih warna teman-teman suka. Nah, oke, ini kita samakan. Ini yang atas tetap putih. Kemudian kita kasih shape, teman-teman. Kita buatkan sebuah shape. Oke, biar ada variasinya ya. Oke, ini sudah masuk satu shape. Shape-nya adalah kita letakkan di belakang tulisan flash sale. Oke, misalnya seperti ini. Kita kecilkan. Tapi biar flash sale-nya ini agak menonjol sedikit teksnya, maka background-nya kita rubah menjadi ini. Kemudian teksnya kita rubah menjadi gelap. Misalnya saya mau ngambil warna ini, atau warna ini, atau warna ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, lebih menarik sedikit. Kemudian ini kita
backward, kita belakang, jadi biar dia muncul di belakang gambar. Ini kalau nggak suka warna ini, teman-teman bisa ngambil warna yang lain ya. Yang ini gelap banget kayak gini boleh agak nggak gelap-gelap banget juga bisa. Nah, misalnya kayak udah. Nah, ini udah. Nah, ini udah menarik nih. Coba kalau kita preview ya. Nah, kita preview udah lumayan itu kan. Udah lumayan. Belanja sekarang diskon 44. Kemudian kita tambahkan ornamen, teman-teman, biar nggak terlalu kosong. Saya suka dengan ornamen, saya gunakan keyword gradient. Oke, saya ambil salah satu, misalnya ini ya, ini saja kayak ini, atau ini boleh. Jadi biar ada kesan warna khususnya itu ya. Oke, di sini kita buat yang agak besar. Terusnya kita putar. Kayak gini lah, kayak gini aja ya. Oke, kita turunkan. Kita buat seperti ini. Nanti kombinasi warnanya kita rubah ya. Jadi yang ini kita rubah misalnya menjadi ini agak gelap. Kemudian yang satunya kita anggap ini terang. Oke, seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Kalau sudah, kita buat send to back. Nah, kan lebih elegan gitu ya. Ketika gambar orangnya di belakang sudah ada backgroundnya. Loh, itu kan udah kelihatan lebih menarik ini. Satu desain udah jadi nih. Satu desain udah. Sekarang kita buat desain yang kedua. Oke, yang kedua di sini ya. Sekalian saja saya cari salah satu objek yang ada di sini yang kira-kira bisa kita gunakan. Enggak ya? Oke, saya pakai ini saja. Saya zoom besar, kemudian saya taruh di bawah sini. Oke, saya gunakan di sini. Oke, saya send to back. Nah, saya seperti ini. Oke, ini kalau backgroundnya gelap, kemudian di sini ada gambar handphone, kemudian kita pilih gelap lagi, ini handphonenya agak kelihatan. Makanya kita butuh suatu background yang agak terang, gitu ya. Nah, jadi dia agak mendominasi di backgroundnya di sini. Udah, sekarang kalau kita push, nah, udah lumayan nih, udah lumayan menarik gitu ya. Ini garis batasnya aja kan di sini, jadi sebagian nanti masih masuk. Misalnya mau kita ambil di sini bisa. Seperti ini. Oke, kemudian kita butuh konten nih di sini. Di sini kita butuh konten ya. Kontennya misalnya kita ngambil dari font yang ada di sini aja, kita ambil satu, kita tarik ke sini ya. Misalnya kita punya konten, misalnya adalah kecil semua aja ya. Gratis ongkir. Oke, kita buat di angka kecil aja 32 karena ini teks konten ya. Kita 32, kita kasih warna yang lain ini biar agak mencolok. Ini terlalu besar nih. Kalau dirasa terlalu besar boleh dikecilin aja nggak apa-apa. Oh, ini menu-menuin kayaknya gitu ya. Kemudian ini kita kecilkan juga boleh. Nah, jadi ini besar ke sini sebenarnya nggak ada ketentuan. Yang penting nanti ketika kita mau nuliskan teks di sini cukup.
Kemudian untuk teks yang kedua, kita dari tadi masih menggunakan satu font, saya mau menggunakan font kedua gitu ya. Oke. Misalnya, oke. Semua kita kecilkan ya, tadi 32 kita anggap 28. Oke. Semua orang berkesempatan untuk mendapatkan free ongkir ke seluruh pulau Jawa. Misalnya seperti ini. Ini kita akan gunakan konten teks. Bentar ya, kita buat rata sini. Oke, kemudian tanpa minimal pembelian. Cukup nggak? Jawa. Tanpa minimal pembelian. Yuk belanja sekarang juga. Nah, misalnya seperti ini aja kontennya ya. Atau yang lain, teman-teman misalnya punya ide konten-konten yang lain ya silahkan. Ini teksnya hanya sekedar contoh saja ya. Nah, kita contoh kayak seperti ini. Misalnya mau tarik sini, set. Ini di sini. Nah, udah. Terus sekarang kita buat konten yang kedua. Selain gratis ongkir, kita duplikat, kita ambil untuk sebelah sini. Oke, kontennya sama ya. Kita rubah menjadi misalnya ekstra bonus. Ini O-nya kecil ya. Oke, ekstra bonus gitu ya. Untuk 100 pembeli pertama di bulan ini dengan nominal pembelian, misalnya kita anggap nominal pembelian berapa gitu ya, dengan nominal pembelian minimal 1 juta gitu ya, akan mendapatkan hadiah langsung 1 buah payung cantik. Nah, kayak ini. Nah, contohnya seperti ini. Udah, ini udah jadi konten nih. Udah konten kedua, konten ketiga. Cuman kali ini agak kosong ya. Ini kan ada ornamen. Sini masih ada kosong, mau dikasih apa gitu ya. Kita kasih ornamen aja gitu ya. Misalnya saya mau ngasih, kita cari nih. Saya mau nyari apa sih yang memungkinkan untuk kita tambahkan ke sini. Kita manfaatkan yang free ya, ini aja. Ya nggak harus penuh semuanya gitu ya. Ada kosong juga nggak apa-apa. Nah, saya cuma menambahkan ini garis-garis di sini. Sama ini saya duplikat. Saya tambahkan di atas ini. Kemudian, nah ini udah bagus nih. Kebanyakan, nah udah ini aja. Ini saya tambahkan di sini biar nggak kosong ya. Oke,
Kemudian saya tambahkan garis. Saya cari garis. Saya buat garis-garis yang kira-kira menarik. Kita coba ya. Kita coba. Oh, terlalu besar ini. Ini terlalu besar ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini kita kasih warna. Satu warna dulu, kita kasih warna putih. Duplikat, duplikat. Nah, ini ada 3. 1, 2, 3. Kemudian kita grup, kita duplikat. Taruh sini. Nah, udah lumayan kan. Udah, kita kasih ornamen gini aja. Nah, ini 1, 2 udah selesai nih. 1, 2, 3. Kita cuma butuh berapa menit tadi ya. Kita sudah bisa menghasilkan sebuah desain yang seperti ini. 1, 2, 3 udah jadi. Sekarang yang terakhir gitu ya. Nah, yang terakhir sini saya pengen agak beda. Jadi yang pertama ini kan judul, yang kedua adalah isinya. Isinya di flash sale ini selain mendapatkan diskon 44 juga akan mendapatkan gratis ongkir dan ekstra bonus. Kemudian yang terakhir adalah closing statement. Jadi misalnya yuk belanja sekarang atau apa, atau ajakan gitu ya. Saya akan menggunakan foto. Saya akan menggunakan foto shop ya. Keywordnya saya shop. Saya akan nyari gambar orang. Bebas saja sih, teman-teman tinggal pilih salah satu, atau kalau teman-teman punya gambar sendiri dimasukkan juga boleh, silahkan gitu ya. Ini ada banyak yang bisa dimasukkan, ditambahkan ke dalam desain. Yang penting sebenarnya ini ya, memenuhi unsur persegi nih. Selama desainnya memenuhi unsur persegi itu nggak masalah. Dan yang jelas adalah pilih yang free. Kalau ininya free, cuman kalau teman-teman pakai Canva yang pro, teman-teman siapkan pro juga nggak masalah. Dan lebih bagus atau punya gambar sendiri. Oke, misalnya saya lupa kemarin pakai gambar yang mana. Ini boleh, ini juga boleh kayaknya. Ini pro. Saya mau gunakan gambar cewek belanja gitu ya. Saya mau nyari cewek belanja tapi yang konteksnya free. Yang atas tadi aja, yang saya pakai ini ya. Ini yang ini aja. Oke, saya akan gunakan gambar ini ya. Saya fullkan di bawah sini. Nah, saya fullkan di sini. Oke, pokoknya full dikotakan. Kemudian ini masih ada sisa, saya tutupkan. Berarti kan full misalnya. Nah, kalau kayak gini kita gunakan tulisan, ini agak kurang masuk ya. Kalau kita fullkan nanti juga bisa aja gitu ya. Cuma nanti agak kurang. Makanya nanti di sini saya akan memanfaatkan suatu elemen yang bisa kita gunakan untuk transparansi. Nah, ini teknik lagi ya. Jadi kita sebenarnya di Canva itu memiliki keterbatasan dalam desain. Kalau kita menggunakan Corel atau Photoshop, kita bisa menggunakan namanya gradient transparan. Gitu ya. Jadi transparansi tinggal kita gradient itu bisa. Cuman kalau di Canva itu nggak bisa. Kita bisa memanfaatkan satu elemen. Satu elemen di sini teman-teman pilih yang ini. Di sini ya. Ini elemen yang unik dan keren gitu ya.
yang disediakan oleh si Canva. Kerennya gimana gitu ya? Kerennya adalah ini bisa transparansi. Nah ini ya teman-teman, saya ambil setengah sini. Oke, saya masukkan ke atas sini. Saya fullkan. Nah, udah. Tarik ke atas sedikit. Nah, transparansinya seperti ini. Nah, ini kalau dipakai untuk teks belum kelihatan ya. Ini kalau dipakai teks belum kelihatan. Misalnya saya mau cari warna yang lain, jangan ini. Saya mau gunakan ini, udah. Ini belum kelihatan. Kalau mau si teks masih belum jelas. Maka kita compare nih dengan satu shape lagi. Jadi kita compare dengan namanya shape ya. Shape yang di sini kita compare ke sini. Oke, kita buatkan sini. Kemudian kita tingginya mau seberapa sih? Segini. Ya udah. Kemudian ini kita naikkan. Nah, udah. Nah, ini nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan kalau ini ternyata dua buah objek. Kalau udah kayak gini, udah tinggal kita group, udah jadi. Jadi nanti yang di sini sudah. Nanti kita akan menggunakan seperti ini. Misalnya kita buat 100. Ini pas nggak sih lebarnya ya? Oh, ternyata pas ya, pas di garis. Oke, ini pas. Oke. Dan ini udah nggak kelihatan. Tinggal kita masukkan sebuah teks. Misalnya teksnya apa sih? Ya kita ambil dari sini aja. Kita duplikat ya. Kita masukkan ke sini. Misalnya update promo. Flash sale. Misalnya seperti update promo flash sale. Oke, saya gunakan fontnya segini. Saya samakan, tapi saya gunakan font warna putih aja. Update promo flash sale, kemudian Ctrl D ya. Saya ambil font menggunakan ini. Update promo flash sale, misalnya follow at IG kita gitu ya. Flash sale 44 ya, misalnya IG-nya ini udah kita kasih warna kuning. Saya bold. Udah. Nah, sini bisa teman-teman tambahkan yang lain ya, misalnya Instagram, kemudian bisa teman-teman tambahkan bisa Instagram gitu ya, bisa nomor WA, bisa yang lain. Dia kata-kata closing statement dari teman-teman apa. Oke, seperti ini berarti udah jadi ya teman-teman. Oke, endingnya cuma seperti ini. Oh, saya masih pengen membuat background warnanya beda-beda. Oh, boleh, bisa. Misalnya ini kan desain 1, 2, 3 memiliki background yang sama. Kalau mau beda gimana? Kita tinggal tambahkan shape di sini. Shape kita buat seukuran desainnya. Nah, ini sudah dapat ya. Kemudian warnanya mau apa? Kuning. Atau misalnya teman-teman mau ini, atau mau warna apa gitu ya, agak gelap sedikit nih ya sini. Oke, misalnya ini udah tinggal di send to back. Oke, kemudian di duplikat aja, Ctrl D, taruh di sini. Nah, seperti ini. Pengen warna apa, tinggal dicari aja warnanya. Misalnya saya mau ngambil warna ini. Send to back. Nah, udah warna-warni sekarang. Kalau kita lihat hasilnya,
ya sudah sebagus ini gitu ya, sekeren ini. Nah, ini sudah cukup. Berarti ini sudah jadi teman-teman. Secara umum sudah jadi ya. Desainnya sudah jadi nih. Artinya kita nggak butuh waktu lama ya untuk mendesain seperti ini gitu ya. Kita cuma butuh hitungan, nggak butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kita cuma butuh hitungan menit aja gitu ya. 60 menit atau 120 menit gitu ya. Ya sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, nanti udah selesai. Kalau udah gimana gitu ya? Kalau udah kita download teman-teman. Jadi kita download aja dari sini. Di download, nanti dapat file namanya PNG nih ya, flashcell 44. Nah ini udah nih, download. Nah kemudian dari download ini nanti kita pecah. Karena kan tadi masih jadinya satu file gini ya. Kalau kita buka di sini, nah ini jadinya satu file segini, satu file gambar seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah ini menjadi masih satu gambar, flashcell 442.png. Nah kemudian kalau kita mau balikin atau kita mau motong-motong, caranya gimana gitu ya? Teman-teman nanti bisa menggunakan ya yang namanya split image. Kita gunakan tool yang online saja. Split image itu apa gitu ya? Split image itu kita gunakan untuk motong. Ini yang kita upload tadi. Nah jadinya seperti ini. Ini ada barisnya berapa? Barisnya 1, kolomnya 1, 2, 3, 4. Kolomnya 4, berarti 1 kali 4 kolom. Dah. Berarti kan nanti ini akan terpotong di sini, akan terpotong di sini, akan terpotong di sini. Nanti akan menjadi 4 buah file. Ya ini pas gitu ya. Kenapa motongnya bisa pas? Karena kita sudah menggunakan ukuran standar dari size Instagram. Tadi kita sudah menggunakan garis bantu. Pokoknya motongnya ya akan sesuai bantu tadi. Nah ini contohnya ya. Kalau ini hidungnya nggak tengah-tengah, ya udah kepotongnya nggak pas di tengah-tengah hidung. Tergantung kita masangnya atau kita targetnya mau di mana sih, hidungnya ikut kanan apa ikut kiri gitu ya, atau mau ikut di tengah-tengah, ya itu terserah teman-teman. Kalau sudah gimana? Kalau sudah tinggal kita klik download. Nah dia akan memproses gitu ya, akan men-split. Ini kalau pakai yang lain Photoshop atau Corel mungkin nggak perlu ya. Ini kalau kita yang dengan Canva kemudian kita online kan. Jadi muncul iklan ya, biasa. Nah ini sudah terdownload ya, split 15.zip. Saya open dulu. Oke, saya akan membuka filenya tadi. Dimana download splits. Oke. Nah, ini sudah saya berhasil download, teman-teman. Jadinya ini, file 1, file 2, file 3, file 4. Nah, jadinya sudah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Artinya, dalam waktu cepat kita sudah bisa membuat seperti ini. Oke ya. Ini cuma dalam waktu 1 kali desain. 1 kali desain kita sudah bisa menghasilkan dalam waktu kurang lebih berapa menit ini ya. Yang penting apa gitu? Yang penting adalah satu, konsep kontennya sudah jelas. Artinya teman-teman sudah menyiapkan konten. Yang kedua, konsep desainnya, fontnya mau warna apa, gitu, jenis fontnya apa. Kemudian teman-teman tinggal nyari stok foto, udah. Nah, ini tinggal dikombinasikan. Nah, kalau belum punya ide, teman-teman ini aja gitu, ATM, amati tiru modifikasi, cari fit desain yang sudah keren, yang sudah bagus, sudah tertata rapi, sudah terkonsep, teman-teman tiru. Mereka pakai font apa sih, ukuran fontnya apa gitu ya, model desainnya seperti apa. Nah ini contohnya ya teman. Oke, sekian ya untuk materi desain microblog dengan Canva. Ya, untuk target carousel Instagram. Nanti akan saya sambung dengan materi-materi yang lebih menarik lainnya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.